Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Hanif, NPM 23081070101025. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UTS Lab Basis Data. Baik, pertama dimulai dari ERD-nya, dan di sini ada soal yang telah diberikan, ada 5 soal. Yang pertama adalah membuat database. Untuk membuat database menggunakan query create database dan nama database. Ini adalah database yang sudah dibuat, dan setelah dibuat database tersebut bisa digunakan dengan menggunakan query use dan nama database-nya. Yang kedua adalah membuat tabel-tabel basis data relasional. Untuk membuat sebuah tabel basis data bisa menggunakan query create tabel dan nama tabel yang ingin dibuat. Di sini ada 4 tabel yang akan dibuat. Yang pertama adalah tabel penjual. Jadi query-nya adalah create tabel penjual. Di sini ada yang pertama adalah ID penjual dengan tipe data integer, nama penjual dengan tipe data varchar. Ini tidak boleh kosong atau null. Kemudian ada email dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, dan di sini ada primary key-nya yaitu ID penjual. Dan kemudian ada unique, yaitu nomor telepon, karena nomor telepon ini tidak bisa sama alias unique. Ini adalah tabel yang sudah dibuat, akan ditampilkan di sini dengan menggunakan query dex penjual. Kemudian yang kedua adalah tabel barang. Di sini ada ID barang dengan tipe datanya char, not null. Kemudian ada nama barang dengan tipe datanya varchar, harga dengan tipe data int, integer, stok dengan tipe data integer, ID penjual dengan tipe data integer. Semua ini tidak boleh dikosongkan atau harus menampung suatu nilai. Kemudian ada primary key, itu di sini adalah ID barangnya sebagai primary key. Dan kemudian ada foreign key, yaitu ID penjual yang berasal dari tabel penjual yang telah dibuat tadi. Dan ini adalah tabel yang sudah dibuat. Ini tabel antara tabel penjual dan tabel barang sudah berrelasi one to many. Kemudian yang ketiga adalah tabel pembeli. Pada tabel pembeli ada ID pembeli dengan tipe datanya integer, nama pembeli dengan tipe datanya varchar, alamat dengan tipe data varchar, email dengan tipe data varchar. Kemudian pada tabel pembeli ini, primary key-nya adalah ID pembeli. Karena ID pembeli itu setiap pembeli hanya memiliki satu ID pembeli. Begitu juga dengan tabel-tabel sebelumnya, setiap barang hanya memiliki satu ID barang, dan setiap penjual hanya memiliki satu ID penjual. Maka dari itu, ID tersebut bertindak sebagai primary key. Di sini adalah tabel yang sudah dibuat. Dan kemudian adalah tabel beli. Tabel beli ini adalah tabel yang nantinya akan menghubungkan antara tabel pembeli dengan tabel barang. Pada tabel beli ini, yang pertama ada ID pembelian sesuai dengan yang ada di ERD. ID pembelian ini bertipe integer, kemudian tidak boleh dikosongkan, dan ada auto increment. Auto increment ini berfungsi ketika ada data baru yang dimasukkan, maka nomornya itu akan otomatis bertambah. Kemudian ada tanggal dengan tipe data date yang bisa menampung nilai berupa tanggal dengan format tahun, bulan, dan hari. Kemudian ada ID pembeli dengan tipe data integer, ID barang dengan tipe data char. Di sini yang bertindak sebagai primary key adalah ID pembelian. Kemudian ada dua foreign key. Yang foreign key pertama adalah ID pembeli yang berasal dari tabel pembeli yang sudah dibuat tadi. Foreign key yang kedua adalah ID barang yang berasal dari tabel barang yang sudah dibuat tadi. Dan ini adalah tabel beli yang sudah dibuat, akan ditampilkan seperti ini. Dan sekarang antara tabel pembeli dan tabel barang sudah berelasi many to many. Dan yang ketiga adalah memasukkan data ke dalam tabel. Untuk memasukkan data ke dalam tabel dapat menggunakan query insert into nama tabel value. Setiap data yang dimasukkan ke dalam tabel ini harus sesuai dengan urutan fieldnya dan harus sesuai dengan tipe datanya. Jika tipe data integer, maka yang diisi itu adalah bilangan, dan jika tipe data char atau varchar, yang diisi itu adalah sebuah string yang ditandai dengan tanda kutip. Seperti ini contohnya, ini adalah memasukkan data ke dalam tabel penjual. Kemudian data yang telah dimasukkan dapat ditampilkan dengan menggunakan query select asterisk
from nama tabel. Di sini nama tabelnya ada penjual, jadi query-nya adalah select asterisk from penjual. Ini adalah data yang sudah dimasukkan tadi, akan ditampilkan seperti ini. Begitu juga dengan tabel-tabel berikutnya seperti tabel barang, tabel pembeli, dan tabel beli. Di sini yang menarik di tabel beli ini adalah karena pada ID pembelian tadi sudah menggunakan auto increment, jadi ID pembelian ini bisa tidak diisi karena dia akan otomatis terisi dan akan terus bertambah ketika data berikutnya diisi, sehingga kita hanya perlu mengisi 3 field saja, yaitu tanggal, ID pembeli, dan ID barang. Query-nya menjadi insert into beli, nama fieldnya yaitu tanggal, ID pembeli, dan ID barang, dan value. Kemudian di sini kita isi data-datanya. Untuk bagian tanggal diisi dengan query coordinate yang dapat memberikan nilai berupa tanggal pada saat data tersebut diisi. Data pada field lain sama seperti data-data pada tabel sebelumnya. Itu seperti ini jika ditampilkan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan query update dan delete. Query update ini berfungsi untuk memodifikasi atau menggantikan suatu nilai dari suatu field tertentu. Di sini saya ingin mengubah alamat menjadi tungkup di mana nama pembeli yaitu Mutia terletak. Sehingga query-nya seperti ini. Sekarang alamat pada nama Mutia itu telah berubah menjadi tungkup. Berikutnya adalah query delete. Query delete ini berfungsi untuk menghapus data dari suatu field tertentu. Di sini saya ingin menghapus data pada tabel beli di mana ID pembelian yaitu 3 terletak. Dan di sini ketika ditampilkan ID pembelian yang ketiga itu tidak ada lagi, sudah dihapus. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menggunakan query select. Di sini yang pertama menggunakan query select untuk menampilkan kolom tertentu. Caranya adalah dengan menulis query select field yang ditampilkan, data dari field yang ingin ditampilkan. Di sini saya ingin menampilkan data dari field ID pembeli dan nama pembeli. Sehingga sintaknya seperti ini yang berasal dari tabel pembeli. Hanya ditampilkan hanya data yang diminta saja, tidak ditampilkan semua datanya. Yang berikutnya adalah menggunakan query select data tertentu dengan where. Di sini cara menggunakannya adalah dengan menuliskan select asterisk from nama tabelnya yaitu penjual, where alamat sama dengan Darussalam. Jadi ini ingin menampilkan data di mana pada field alamatnya itu berisi string yaitu Darussalam. Dan hasilnya seperti ini, data yang tidak ditampilkan hanya data yang alamatnya adalah Darussalam. Kemudian untuk yang berikutnya menggunakan query select dengan operator AND dan OR. Ini adalah contoh penggunaan operator AND. Sini saya ingin menampilkan data di mana nama penjual adalah Cut Aldia dan alamatnya adalah Darussalam. Dan data yang ditampilkan adalah seperti ini, hanya satu. Kemudian pada penggunaan operator OR, di sini saya ingin menampilkan data di mana nama penjual Naufal atau alamat Darussalam. Dan di sini yang ditampilkan hanya data dengan alamat Darussalam karena data dengan nama Naufal ini bernilai salah karena yang ada pada data nama penjual ini hanya nama penjual yang namanya adalah Naufal Hanif, tidak ada yang Naufal. Kemudian yang keempat adalah query select dengan menggunakan operator between. Jadi operator between ini adalah operator yang berfungsi untuk menampilkan data dengan nilai pada rentang tertentu. Di sini saya ingin menampilkan data dari tabel beli di mana ID pembelian berada di antara angka 2 dan 4. Yang ditampilkan hanya seperti ini, 2 dan 4 karena yang ketiga sudah dihapus di awal tadi. Yang terakhir adalah query select menggunakan operator like. Di sini operator like ini adalah sebuah operator di mana dia akan menampilkan data yang menyerupai atau hampir sama dengan kata kunci yang diberikan. Di sini saya ingin menampilkan data dari tabel barang di mana nama barangnya seperti an. Ini fungsi tanda persen ini adalah di mana kata an itu berada di tengah-tengah sebuah kata, bukan di awal atau di akhir kata. Sehingga yang memiliki kata an ini adalah pada mie instan dan pada sandwich. Jadi cukup sekian presentasi dari saya terkait dengan laporan UTS basis data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.